Selamat pagi pemirsa, senang sekali redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Aparatur negeri sipil dan tenaga kerja kontrak daerah Kutai Timur langsung menjalani rapid test seusai pulang dari zona merah. Di tengah wabah COVID-19, Bupati Kutai Kartanegara belusukan ke desa-desa. Beginilah suasana di ruang meranti kantor Bupati Kutim sejak pagi tadi. Puluhan aparatur sipil negara atau ASN maupun tenaga kerja kontrak daerah atau TK2D mengikuti rapid test yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Pemeriksaan rapid test ini dilakukan bagi ASN dan TK2D yang telah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah dilayangkan Dinkes Kutim sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Dr. Bahrani Hasanal mengungkapkan pelaksanaan rapid test yang dilakukan diutamakan bagi ASN dan TK2D yang telah melakukan perjalanan dari zona merah seperti Balikpapan dan luar Kaltim. Kita anggap merah, apalagi Banjarmasin sekarang lagi ini lagi banyak yang ngaku. Pertama 50 ASN Ya, di besok kan kita bikin daftar kemarin. Ya tinggal berapa besok sisanya. Harusnya mulai di Selasa kemarin, tapi bisa terlaksana hari ini. Diketahui pelaksanaan rapid test ini dilakukan sesuai arahan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bupati Ismunandar, di mana sebelumnya Pemkab Kutim memberlakukan larangan bagi ASN berpergian ke wilayah zona merah. Jika tetap dilakukan, maka harus menjalani rapid test. Apabila hasil rapid test didapati reaktif, maka yang bersangkutan bakal menjalani karantina mandiri di rumah dan sementara dibebas tugaskan. Tim Kaltim TV melaporkan. Akhir pekan lalu, Bupati Kutai Kartanegara sudah menyatroni 11 desa di Kecamatan Kembang Janggut seperti Desa Kelekat, Desa Perdana, Desa Muai, Pulau Pinang, Bukit Belayan, Long Beleh Modang, Long Beleh Halok, dan Genting Tanah. Selain membagi bantuan sosial dari pemerintah kepada warga terdampak, Bupati juga melihat dari dekat kehidupan warganya setelah pandemi COVID-19. Hari ini kami berserta jajaran Camat dan Kapil Kapolsek. Ada 11 desa yang saya kunjungi di Kembang Janggut, melakukan supervisi terhadap penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Jadi sudah berjalan dengan baik, ada yang sudah tahap kedua, bantuan langsung tunai ini memang bagian menjadi kebijakan secara nasional yang dilakukan melalui Kementerian Desa Transmigrasi. Ini harus dikawal dengan baik. Alhamdulillah di Kutai Kartanegara berjalan dengan baik dari 193 desa yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, bantuan langsung tunai ini salah satu bantuan yang diberikan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Bupati Kutai Kartanegara, pemerintah pusat belum menetapkan new normal. Tetapi kebijakan pelonggaran sudah diterapkan di Kutai Kartanegara. Bupati melakukan belusukan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat di pasar dan kawasan pemukiman. Lihat beberapa aktivitas yang sudah dilakukan, khususnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan ada pasar tradisional di beberapa desa, terus pasar malam juga sudah mulai kita aktifkan, tapi tetap disiplin mempedomani protokol COVID kesehatan, jaga jarak. Seperti pasar itu penjualnya harus pakai masker, pembelinya, pengunjungnya harus pakai masker. Meja-mejanya harus diatur jaraknya. Aktivitas keagamaan pun seperti warga Kelekat ini
aktivitas di gereja sudah silahkan dimulai, tapi diatur juga jarak, gunakan masker. Jadi penanganan corona berjalan dengan baik, aktivitas masyarakat juga mulai berjalan dengan baik, khususnya aktivitas ekonomi kerakyatan. Bupati berpesan kehidupan new normal sekarang ini berbeda dengan sebelum adanya pandemi COVID-19. Dia meminta warganya untuk saling menjaga diri, terutama dengan memakai masker dan jaga jarak jika berada di kerumunan. Bagaimana kesadaran masyarakat? Jadi kalau kita berbicara new normal itu, saya berpandangan bahwa salah satu indikatornya adalah kesadaran masyarakat. Makanya kita di tingkat kabupaten ada gugus tugas, ada tim terpadu. Saya terus diskusi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, kena wakil gugus tugas. Ada tim terpadu kita itu hanya untuk mengantar saja. Misalkan yang kami tetapkan di Tenggarong itu ada pasar Mangkuraja, pasar Gerbang Raja di Mangkurawang. Itu percontohannya kita menerapkan bagaimana melaksanakan operasi penegakan disiplin. Disiplinnya ini saja tadi, warga pakai masker, kalau berkumpul jaga jarak, kalau cuci tangan pakai sabun, kayak gitu. Karena kalau 3 hal itu sudah dilakukan, ini berangsur-berangsur aktivitasnya akan. Dari Kembang Janggut, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Seorang mahasiswi ini sedang mendaftarkan untuk menjalani rapid test atau tes cepat sebelum pergi keluar daerah Berau melanjutkan pendidikannya. Layanan rapid test yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Berau ini sengaja diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa ataupun siswa Berau yang ingin meneruskan pendidikannya keluar daerah dengan tanpa dipungut biaya alias gratis seperti yang ditegaskan oleh Pemkab Berau beberapa waktu lalu. Di hari pertama pelayanan yang dibuka Senin pagi ini, pihak lab telah menyiapkan sebanyak 500 alat rapid test bagi 25 orang mahasiswa atau pelajar setiap harinya. Sementara untuk persyaratan administrasi yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan layanan RDT gratis ini, bagi calon mahasiswa hanya perlu menyerahkan bukti fotokopi surat keterangan lulus diterima universitas atau perguruan tinggi di luar Berau. Sedangkan untuk mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan hanya perlu menyerahkan fotokopi kartu pelajarnya saja. Nggak bayar sih tadi, cuma daftar langsung di rapid test. Persyaratannya apa aja tadi? Persyaratannya kalau untuk mahasiswa yang baru lulus SMA dan baru keterima di sana itu cuma surat keterangan lulus keterima di sana. Kalau kayak saya mahasiswa yang udah aktif cuma menunjukkan KTM, fotokopi KTM. Oh, fotokopi KTM ya? Iya. Itu rapid testnya langsung keluar hasilnya atau gimana? Tadi di rapid test nanti katanya 1 sampai 2 jam, kemudian ngambil hasilnya di Dinas Kesehatan. Saat rapid test tadi apakah gratis atau apa? Saya dengar infonya sih gratis, dan tadi pas saya tes nggak dimintain sama dari pungut biaya. Ini dipersiapkan untuk yang ini 500. 500. Dipersiapkan Untuk ini yang tindak lanjutnya ini. untuk siswa dan mahasiswa. Iya. Tapi kami batas 25. Untuk hari ini Nah, 25. Per hari itu, Pak? Ya, per hari. Layanan RDT gratis ini sendiri sementara hanya tersedia di Lab Kesda Berau, dan jika memungkinkan secara teknis dan prosedur pelayanan RDT gratis bagi mahasiswa ini juga akan tersedia di puskesmas di setiap kecamatan se-Kabupaten Berau. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Idenya datang dari Kepala Desa Kembang Janggut, Yadi. Karena di kawasan pedalaman itu belum ada tempat-tempat wisata,
Kepala desa yang pernah menjadi ketua Panwaslu Kutai Kartanegara itu berinisiatif membangunnya. Bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat, sebuah lahan danau disulap jadi tempat wisata menggunakan anggaran dana desa. Dibangun 2 buah rumah apung yang saling berhadapan. Rumah apung ditempatkan di atas danau dan nantinya diproyeksikan akan ada penjajah makanan khas ikan. Kepala Desa Kembang Janggut berharap Bupati Kukar Edi Damansah yang datang meresmikan. Dia bersama warga membangun tempat wisata agar desa mereka memiliki pendapatan. Memang danau itu selama pemerintahan yang terdahulu kan memang belum pernah tersentuh, karena ketika kita ini sebagai anak muda dituntut untuk berinovasi untuk desa kita, sehingga kita desa Kembang Janggut ini mengembangkan potensi danau pulau yang saat ini juga disebut Danau Pulau Sahrai. Nah, maka dari itu ketika nanti sudah diserah terimakan oleh pihak pemerintah desa, maka kita akan menyampaikan dan sekaligus mengundang Pak Bupati untuk menyerahkan dan sekaligus peresmian. Kawasan wisatanya belum diresmikan, tapi warga sekitar pedalaman sudah mulai menjadikan kawasan wisata Danau Pulau Sahrai menjadi tempat tujuan. Seperti tampak pekan lalu saat Kaltim TV singgah, ada beberapa warga yang tinggalnya di kampung sebelah berkunjung ke situ. Harapan saya ini tempatnya dibersihkan lagi, di sininya agak dibagusilah, di depan sana. Bisa dikasih bunga lah, apalah. Kemudian dihias kayak bagus-bagus gitu buat foto-foto. Harapanku sih pulau ini diperbaiki, dibuat lebih bagus lagi supaya lebih menarik. Yang kamu harapkan di wisata ini apa yang perlu dibagusi atau permintaan kepada pemerintah seperti apa? Supaya ada bermainnya perahu. Kepala desa mengaku masih melengkapi semua sarana wisata yang membuat betah para pengunjung. Di antaranya yang sudah adalah rumah apung dengan di tengah-tengah budidaya ikan segar. Pengunjung yang ingin menikmati kuliner ikan air tawar bisa langsung mendapatkannya. Saat ini sudah ada rekreasi yang sudah kita sediakan, yaitu rakit terapung kuliner, di mana di dalam rakit terapung itu kita desain yaitu pemeliharaan ikan juga di dalam antara rakit yang satu dengan rakit yang lain, yang dua rakit kan. Jadi di situ kita pelihara ikan patin, ikan lele. Nah, kenapa kita siapkan seperti itu? Karena kita harus menyediakan ikan-ikan yang segar tanpa harus melalui pengerasan atau pengawet melalui es tadi. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan dari Kembang Janggut, Kukar. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ada 2 kawasan pertanian di Kota Samarinda yang dikunjungi Wali Kota Samarinda akhir pekan tadi, yaitu di Desa Tani Aman dan Harapan Baru dalam satu kecamatan Lojanan Ilir. Kedua desa ini diprogram menjadi kampung tangguh ketahanan pangan. Bersama istri Puji Setiawati yang juga anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Kapolresta Kombes Pol Arif Budiman dan Dandim Kolonel Kavelari Tommy Kaloko Utomo. Wali Kota Syahri Jaang melihat langsung lahan pertanian warga yang menjadi lumbung pangan warga Kota Samarinda. Dari hasil tani mereka, kebutuhan sayur mayur dan ikan terpenuhi sebagian. Dari laporan Camat Lojanan Ilir Syahrudin, diketahui masih tersedia lahan ratusan hektar, lahan pertanian menjadi lumbung pangan warga Kota Samarinda. Pemerintah perlu membantu dalam hal peralatan penunjang seperti hand traktor.
pembibitan, dan bendungan penampungan air. Kegiatan hari ini bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, dengan tokoh masyarakat, acara ketahanan pangan dalam rangka menghadapi COVID Corona. Hari ini kita panen kangkung, panen bayam, dan juga tadi menanam. Ya, jadi harapan kita walaupun kondisi seperti ini, tapi kebutuhan pangan kita sayur mayur di Kota Samarinda, alhamdulillah tetap ada, walaupun tidak bisa 100% untuk memenuhi kebutuhan Kota Samarinda. Artinya apa? Dalam kondisi saat ini para petani kita tetap ada penghasilan, tetap ada kegiatan. Jadi ya, tapi saya dapat laporan tadi dari Pak Camat, saya merasa senang bahwa di sini ada hampir 200 hektar untuk bahan persawahan dan pertanian. Selama masa pandemi COVID-19, petani di kampung itu tidak stop penghasilannya karena mereka tetap panen dan hasil pertaniannya laku dijual di pasar maupun secara langsung ke masyarakat. Itu sebabnya Wali Kota menjuluki perkampungan para petani di sana sebagai Kampung Tangguh, karena memang terbukti tangguh meski semua sektor terdampak akibat kebijakan menghindari penularan virus corona. Alhamdulillah bagus lah. Soalnya di sini kan masalah petani kan belum ada bantuan, Pak. Kalau kebutuhan petani itu ya pembibitan, masalah pembibitan ini kan belum ada bantuan sama sekali, ya kan. Samping itu sama pupuk. Kalau pupuk biasanya carinya itu agak susah, Mbak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Wali Kota dan rombongan menyempatkan memanen sayur kangkung yang masih segar. Menurut Wali Kota, pemerintah merespon positif kebutuhan para petani seperti membantu pengadaan hand traktor. Tapi yang paling utama hand traktor ya, hand traktor. Nanti saya komunikasikan dengan pertanian supaya dikasih hand traktor. Kalau ini masih manual yang nyangkul. Kalau hand traktor itu 1 hari mungkin 2 hari bisa 1 hektar yang di. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Amri 33 tahun tak berkutik saat diringkus pihak kepolisian di kawasan Samarinda pada Minggu malam. Amri bersama satu temannya diketahui merupakan pelaku pencurian dengan modus pecah kaca pada 25 Mei 2020 lalu. Terungkapnya kasus pencurian dengan modus pecah kaca ini bermula saat satu pelaku lainnya yakni Wahyu diringkus pihak Polsek Sangatta sehari sebelum diringkusnya Amri, di mana keduanya melakukan aksi pencurian sepeda motor. Namun Amri berhasil melarikan diri saat itu. Usai dilakukan pengembangan, kepolisian pun berhasil mengendus keberadaan Amri yang melarikan diri ke Samarinda. Dari tangan Amri, kepolisian pun turut mengamankan 1 unit mobil pickup hasil curian yang rencana hendak dijual. Reskrim melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 jenis Mitsubishi pickup. Ini diamankan kurang lebih 10 hari yang lalu. Kemudian ada pun para terduga yang kita amankan, ada 1 orang yang mana 1 orang lagi ya yang bernama Wahyu ini diamankan di Polsek Sangatta dengan kasus yang sama, pencurian juga kendaraan bermotor. Kemudian untuk saudara A sendiri ini baru diamankan tadi malam dari Samarinda di lokasi PT Mawar.
Izin Komandan, seperti apa dia mengambil atau melakukan pencurian ini Komandan? Baik, adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan melakukan pemecahan kaca, ya, seperti rekan-rekan mungkin lihat tadi, kacanya dipecahkan, kemudian soket starter disambungkan, kemudian pada saat kendaraan ini berhasil bunyi, para tersangka ini langsung membawa kendaraan ini ke arah Samarinda. Dari pengakuan pelaku, Amri sendiri nekat melakukan aksi lantaran sepinya job sebagai sopir angkot. Amri pun nekat dengan mengajak rekannya Wahyu untuk melakukan aksi pencurian. Rencananya mobil hasil curian tersebut hendak dijual dengan harga 10 juta rupiah. Ekonomi aja Pak, karena ini musim corona kasang gaya ekonomi susah. Sudah berapa kali Mas? Baru kali ini. Mobilnya mau diapain? Rencana sih pengen jual Pak, tapi tidak ada pemilik belum ketahuan ya, ditinggalkan begitu aja Sudah sempat ditawar-tawarkan? Belum sempat Pak. Berapa mau dijual? Rencananya 5 juta atau sampai 7 juta doang aja Pak. Atas perbuatannya, Amri kini harus mendekam di balik jeruji dengan disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya, Rosmi Rahma. Pemirsa, kembali kami sampaikan 2 berita utama Kaltim hari ini. Mes perusahaan Blue Sky di Balikpapan hangus terbakar. 2 orang ditangkap petugas karena kepemilikan narkoba jenis sabu di Balikpapan. Satu buah mes milik Hotel Blue Sky yang terletak di Jalan DI Panjaitan RT 79 Gang Cendana, Karangrejo, Balikpapan Tengah, hangus terbakar pada Selasa sore 16 Juni 2020. Api pertama kali dilihat berkobar sekitar pukul 6 sore. Warga yang berada di sekitar lokasi berusaha memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berusaha memadamkan kobaran api yang begitu besar. Sedikitnya 8 mobil pemadam dikerahkan oleh BPBD Balikpapan untuk memadamkan kobaran api sehingga tidak meluas ke rumah warga lainnya. Ketua RT 79 Purwanto mengatakan api terlihat pertama kali dari arah belakang mes, di mana mes kosong sejak 5 tahun terakhir. Kejadian kira-kira jam berapa? Jam 6. Jam 6. Nah, PRT selama kosong ini apa ada yang datang PRT ngecek atau gimana? Ada. Kadang-kadang dicek juga di dalam. Memang waktu kejadian kosong ya PRT ya? Kosong, nggak ada orang. Sementara itu, Kepala BPBD Balikpapan Suseno yang ada di sekitar lokasi kejadian mengatakan kendala yang dihadapi terkait arus lalu lintas cukup ramai dan akses ke lokasi kejadian sempit sehingga tidak bisa dilalui mobil pemadam. Untuk korban jiwa nihil. Ya, kendala pasti lalu lintas ramai. Karena ini pulangan kerja kan, kemudian juga di akses masuk juga unit nggak bisa masuk, tetapi kita atasi dengan selang yang cukup panjang. Patut bersyukur tidak merembet kemana-mana, hanya satu rumah ini. Pak, ini sebenarnya rumah apa Pak? Diperuntukkan apa Pak? Ini mesnya Blue Sky. Api dapat dikuasai petugas BPBD dan petugas terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran hingga benar-benar tidak ada lagi api yang menyala. Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. 2 pemuda di Balikpapan diamankan oleh Polsek Balikpapan Selatan lantaran memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Kedua tersangka ini diamankan di lokasi yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Balikpapan Selatan pada 16 Juni 2020 siang. Tersangka Dono diamankan di sebuah hotel di kawasan MT Haryono pada Jumat malam. Dari tangan tersangka ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket hemat yang oleh tersangka akan digunakan sendiri. Sementara itu tersangka Fatur Rahman diamankan oleh Polsek Balikpapan Selatan di kawasan Parkir Mall BSB. Sabu ditemukan di dalam tempat kosmetik dengan jumlah 2 paket dengan berat bruto 21,7 gram. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun mengatakan kedua tersangka diamankan di lokasi yang berbeda. Saudara Dono sendiri diamankannya di sekitaran Hotel Jang Jaya pada saat hari Minggu. Tertangkaplah saudara Fatur di sekitaran parkiran BSB. Itu dibagi 2 Pak, karena saya nggak tahu kalau di dalam kosmetik kecantikan itu ternyata ada BB, ada sabu-sabu. Saya cuma disuruh mengambilkan barang kosmetik, baru saya disuruh mengantarkan ke dia. Kalau saya tidak tahu isinya kalau itu sabu-sabu.
Tadi tangkap berapa banyak barang buktinya? Kurang lebih 4 paket temat. Dapat dari mana kamu? Dikasih orang di jalan aja. Terus rencana 4 paket itu mau buat apa? Pakai. Selain narkoba jenis sabu-sabu, beberapa barang bukti seperti ponsel dan timbangan ikut diamankan sebagai barang bukti. Kedua tersangka akan dikenakan pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.